أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari channel Hafalan Doa, Zikir dan Doa Harian. Seperti biasa, saya akan kembali melanjutkan pembahasan tentang amalan-amalan sunnah sehari semalam ya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah sampai pada sunnah-sunnah dalam sholat sunnah witir ya. Nah, ini sudah saya share videonya. Buat teman-teman yang belum nonton, boleh silahkan ditonton di video sebelumnya ya, atau bisa dicek di link pojok kanan atas ya. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang sunnah fajar ya, atau sholat sunnah qabliyah subuh. Nah, di dalam sholat sunnah qabliyah subuh ini juga ada sunnah-sunnahnya ya. Diantaranya yang pertama, disunahkan untuk diringankan atau jangan terlalu panjang-panjang, atau jangan lama-lama lah istilahnya ya, diringkas atau diringankan. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rakataini khafifataini bainal adzan wal iqamah min salati subhi. Ini ya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW sholat 2 rakaat yang ringan antara adzan dan iqamah. Dan ini disunahkan di rumah ya kalau bisa. Tapi kalau takut ketinggalan di masjid kosong misalnya, atau kita kebetulan tukang adzannya, ya di masjid nggak apa-apa. Tapi kalau imam misalnya, disunahkan sholat qobliyahnya di rumah. Sholat ringan 2 rakaat antara adzan dan iqamah di sholat subuh ya. Kemudian sunnah berikutnya yang kedua, yaitu membaca ayat berikut ini. Di antaranya di sini, ketika sholat sunnah qabliyah subuh, Rasulullah SAW di rakaat pertama membaca ini, Qul amana billahi wa ma unzila ilaina, surah Al-Baqarah ayat 136 ya. Kemudian di riwayat lain akhirnya di surah Ali Imran ayat 52. Kemudian di riwayat lain Qul ya ahlal kitab, dan seterusnya ya, surah Ali Imran ayat 64. Tapi kalau buat kita ini mungkin buat yang hafal-hafal ya. Tapi kalau kita misalnya belum hafal ayat-ayat tersebut, nah, di sini ada yang pilihan yang berikutnya. Di riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga membaca yang rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Nah, ini insya Allah kita sudah hafal semua ya. Nah, termasuk anak-anak pun ini insya Allah sudah hafal. Jadi yang mudah-mudah saja. Kalau yang atas ini nggak bisa, ini juga insya Allah sunnah ya. Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat pertama, rakaat keduanya Qul huwallahu ahad. Kemudian sunnah yang ketiganya yaitu berbaring ya, berbaring setelah sholat sunnah qabliyah subuh, sebelum subuh gitu ya. Biasanya Rasul SAW setelah sholat subuh itu, sholat sunnah qabliyah subuh itu berbaring dengan lambung bagian kanan, atau bagian kanannya di bawah gitu ya, atau gimana nyebutnya ya. Tiduran gitu ya, minggir yang bagian kanannya di bawah, seperti itu. Terbayang ya teman-teman ya. Jadi tidak terlentang badannya menghadap ke atas, tapi badannya menghadap ke kiblat, kepalanya misalnya di kanan atau di utara ya, kaki di selatan, wajahnya menghadap ke kiblat, sehingga bagian kanan lambung atau perutnya atau badannya itu di bawah gitu ya, bagian kanannya. Terbayang ya teman-teman ya.
Nah, kurang lebih seperti itu ya, itu sunnah-sunnahnya. Jadi yang pertama tadi sholatnya ringan, jangan terlalu panjang-panjang, ringkas saja. Kemudian membaca surat yang pendek atau ayat, tadi ya ada ayat-ayat di Al-Baqarah, Ali Imran. Cuman yang paling mudah ini kita pakai yang Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiganya tiduran atau berbaring dengan lambung kanan. Kurang lebih seperti itu ya. Hanya saja di sini tidak dijelaskan tentang keutamaannya ya. Keutamaannya sebetulnya ini banyak ya. Dan ini sangat dianjurkan sekali. Kalau bisa ini dipaksakan teman-teman ya. Kalau yang belum terbiasa, ini kalau bisa dipaksakan. Salah satu pahalanya atau keutamaannya yang semoga menjadi motivasi yaitu kata Rasul, sholat sunnah qobliyah subuh itu khairun, lebih bagus, lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Jadi 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah ya. Itu sholat sunnah qobliyah subuhnya, gimana dengan sholat subuhnya ya? Sholat sunnahnya saja itu pahalanya seperti itu. Bagaimana dengan sholat subuhnya yang fardunya? Masya Allah ya. Bahkan di sebelum-sebelumnya, pembahasan sebelumnya sempat, kalau tidak salah saya sampaikan juga tentang orang yang kalau dibukakan atau diperlihatkan pahala sholat Isya dan subuh itu ya, itu mereka walaupun diundi ataupun walaupun jauh tempatnya, mereka akan mendatangi sholat subuh tersebut walau habwan, walaupun dengan merangkak. Misalnya mereka sakit kakinya pun, mereka akan tetap berangkat untuk menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, jika mereka tahu apa yang ada di balik sholat subuh tersebut gitu ya, keutamaannya. Karena jangankan sholat subuhnya, sholat qobliyah subuhnya saja ini keutamaannya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita saja boro-boro dunia ya. Harta kita saja sedikit, ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Nah, jadi saran saya atau nasihat saya, ayo kita sama-sama biasakan, kita dawamkan atau istiqomahkan sholat sunnah qobliyah subuh ya, 2 rakaat sebelum subuh, diusahakan teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah berikan taufik hidayah kepada kita semuanya, supaya kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, terkhusus lagi, terlebih lagi amalan-amalan fardu. Semoga kita semua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan istiqomah di dalamnya ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.